Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya selalu sehat. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan toxic relationship. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah berada di channel saya ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kepribadian toxic people ya, istilahnya relationship. Mungkin teman-teman sejauh ini sudah sering berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, maka komunikasi ini bisa dibangun secara sadar. Artinya saya sedang melakukan komunikasi dengan orang lain. Tetapi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya adalah bahwa komunikasi itu memiliki suatu efek, dampak. Ada yang bersifatnya dampak positif atau dampak negatif. Bagaimana sih caranya supaya kita mampu untuk meningkatkan komunikasi kita lebih efektif, efisien, kemudian berdampak positif ya? Beberapa hal yang harus kita sadari dan kita ketahui bersama bahwa relationship yang bersifatnya toksik ini adalah hubungan relasi sosial yang saling merugikan antara individu satu dengan individu yang lain, sehingga hubungannya dikatakan kurang sehat secara mentalitas. Maka dari itu, untuk relationship toksik ini perlu teman-teman cermati, apakah saya berada di suatu lingkungan yang berdampak negatif atau tidak. Sehingga di sini ada indikator ya. Indikator ketika teman-teman bisa memberikan suatu identifikasi. Oh, saya hidupnya pada lingkungan yang toksik. Oh, saya hidupnya pada lingkungan yang sehat. Yang pertama, indikator yang perlu diketahui dari lingkungan yang toksik itu menghilangkan rasa eksistensi diri, kurang percaya diri, kurang dihargai, sering keterlibatan antara cyberbullying ya, dari perkataan secara verbal maupun non verbal, seperti sifat caci maki, cemooh, hinaan, dan bahkan saling menjatuhkan. Ketika teman-teman sudah berada pada lingkungan yang bersifatnya toksik dengan indikator yang tadi disebutkan, maka sebaiknya teman-teman harus live ya. Harus kita berani bertindak untuk meninggalkan lingkungan yang seperti itu. Bagaimana jika kita tidak bisa menghindari atau bahkan kita berada di lingkungan yang memang benar-benar toksiknya? Teman-teman semuanya merasakan, kok saya tidak berkembang ya, kok saya tidak optimal ya, kok saya ada tekanan secara mental. Ketika kita sudah merasakan beberapa hal yang memang bersifatnya lebih pada privasi dan pribadi, maka teman-teman harus bisa berpikir bahwa oh, ini adalah salah satu tantangan yang harus saya putuskan. Apakah teman-teman keluar dari lingkungan yang toksik atau bertahan dengan situasi dan kondisi yang tidak semestinya teman-teman harapkan. Jadi keputusan yang kita ambil hari ini dapat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ketegasan kita dalam mengambil suatu keputusan itu adalah bagian dari resiko kehidupan. Tidak berarti kita menghindari seseorang lingkungan yang bersifatnya toksik, maka kita tidak bisa berkomunikasi lagi. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita batasi, seperti halnya sikap-sikap yang memang sedikit mengecewakan, baik dari verbal maupun non verbal. Maka dari itu teman-teman harus mampu mengendalikan diri secara emosional. Ya, kita mulai berpikir bahwa lingkungan yang toksik ini kalau kita sadari dan kita yakini bahwa dapat mempengaruhi efek negatif pada pribadi kita, maka kita harus mau merubahnya. Carilah lingkungan yang lebih sehat lagi. Bagaimana indikator lingkungan yang sehat? Yang pertama, teman-teman nyaman berada di lingkungan tersebut. Yang kedua, tidak ada tekanan secara mental. Kemudian yang ketiga, kita dapat bereksplorasi, kita dapat mengoptimalkan potensi-potensi perkembangan yang ada dalam diri pribadi. Potensi yang ada dalam diri kita masing-masing itu sebenarnya berkembang secara besar. Tetapi karena ada batasan dan tekanan, maka kita tidak bisa berkembang. Disinilah teman-teman bisa membedakan mana orang-orang yang toksik dan mana orang-orang yang mendukung hidup kita sendiri. So, teman-teman bisa memilih apakah hidup dalam lingkungan toksik tanpa ada perkembangan, inovasi, dan perubahan yang signifikan dalam kehidupan, atau teman-teman memilih lingkungan yang lebih sehat, lebih ramah, lebih inovatif, dan lebih menyenangkan. Karena harapan dari hidup itu adalah satu, puji. Ya.
yaitu kebahagiaan. Oke, thank you for your attention. I'm sorry if you made mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.